satunya itu cuma setengah hati ngejalaninya, itu pasti di tengah jalan itu ada suatu hal yang menjadikan mereka hubungan mereka tuh nggak jadi gitu. Tapi aku kayaknya agak bertentangan sih dengan ini konsepmu kayak. Iya, aku juga bertentangan Aku juga. juga maksudnya masih belajar Iya. untuk strategi. Anjay, strategi udah kayak mau berarti perang sekarang aja. aku sudah matang bahwa aku punya pikiran aku gak mau pacaran gitu kan. betul. Nah kita kan pasti masih bertumbuh gitu ya, pasti ada kali kita labil, kita kayak gak konsisten sama keputusan kita. Makanya aku bilang aku gak mau mengasih keputusan yang udah gamblang banget, oke aku gak mau pacaran gitu enggak. Iya. Berarti ya kalau mau disimpulkan sebenarnya Kamu tuh bukan gak bukan mau. bukan kamu pacaran, tapi belum menemukan Iya. orang yang cocok buat kamu ajak, bisa dinamakan apa ya, buat apa tadi namanya, komitmen gitu kan. Nah terus pertanyaannya, kalau misal kayak si cewek tadi yang kita bahas di awal, yang dia apa namanya nggak pacaran, cuman mereka memang punya komitmen buat sampai di akhir. Tapi kan zina itu bukan cuma pacaran. What do you think? Betul. Maksudku Tetap cetan kan? iya, Tetap dekat. nah itu maksudku kan nanti pada akhirnya kan ketika kita mau mengenal satu sama lain ya, mengenal cowok ya, kan mau nggak mau juga ya harus setan, ya harus ketemu. Cuman Misal taruh ya. nah itu batasnya di anjay. Sudah. Ini sebenarnya antara bawa agama sama bawa Iya, kata tadi kamu begini Ya, makanya kalau gue nggak sholat gitu. Tapi logikanya bener kan, tapi kalau orang sholat tuh nggak mungkin ngajak pacaran. Kalau maksudnya sholat yang langsung bener, dilamar, hafalnya baru. bener. Bahkan nggak mungkin kalau temenku yang dia hafiz, dia sholat, mungkin kalau aku lihatnya ya dia emang hafiz banget lah gitu ya. Hafalannya bahkan itu ada 5 juz aja. 5 juz ada kali ya, tapi dia pacaran gitu. Dari situ aku sama temanku berdiskusi, memang ada ya orang yang dia paham agama banget tapi dia pacaran, udah tahu kalau di agamanya itu Iya. dilarang ya, tapi kenapa kok masih iya sudah. Tapi sebenarnya tuh ya, kalau dari perspektif aku, itu tuh pilihannya cuma dua. Kamu pacaran Dan atau kamu nggak sama taruh. sekali. Iya. Iya, taruh kan Taruh kan ada batas-batasnya. Iya, ada ini kayak yang nemenin gitu kan. ini buang aja kan. Nggak ada tuh yang namanya komitmen tanpa status. Terima kasih ya Mbak. Terus. Karena temenku ada ya, dia komitmen kayak gitu juga tanpa status, tapi kayak dia chattingan setiap hari. Terus ini namanya apa? Kayak kita menghindari dosanya ya kan? Tapi kita tetap melakukan kegiatan Iya, itu. mendingan dikasih kejelasan Enggak sama weh, cowoknya. gini, orang komitmen itu pasti gak bikin dosa. Jadi ya, sebenarnya mereka cuma gak mau pacaran kan gak mau resiko aja. Resiko kalau putus, oh dia mantanku gitu enggak. Anjir. Gitu Pengalaman. doang. Tapi dia Oh, gak bikin dia. dosa karena komitmen ya sama aja dong. iya, Kalau iya, komitmen iya. tuh chattingan tiap hari, kayak dia punya perasaan. Kita batin aja nih sama cowok yang kita suka itu udah zina. Ya tergantung ya, maksudnya walau halam juga. Maksudnya kayak tergantung kita mikirnya tuh sejauh apa sama cowok itu gitu. Berarti kayak biar kalau nikah ditanya sama suaminya pernah pacaran enggak. Tesan. HTS-nya 50 kali sama aja. Iya. Iya lagi. Apa namanya? Tapi menurut kalian better dia pacaran? Maksudnya berhubungan dengan status atau HTS? Tapi komitmen. Kalau aku ya, aku tidak berniat untuk tidak pacaran, dan aku udah bilang ke mamaku Tidak berniat tidak pacaran. Berarti kamu berniat iya, untuk pacaran. tetap. Kenapa? Kenapa muter-muter? Gak ada niat untuk gak pacaran. Iya, benar. Jadi aku tetap Berarti berniat pacaran. Itu kesimpulannya anjir. Ngapain muter-muter? kan agak beda maknanya, coy. Sama Iya sih. maknanya. Terus. Karena gini, kan kalau misal nggak pacaran ya otomatis langsung menikah kan. Iya. Kayak Sedangkan itu kita nggak ada waktu buat mengenal gitu. Jadi kalau aku dibanding kayak HTS sama pacaran, ya aku prefer yang ngasih aku status kita nih karena apa. jelas Pacaran. Iya. Tapi kan emang status itu penting ya. Maksudku kalau ya udah sama-sama tahu suka dan punya satu tujuan, maksudnya kayak si cewek tadi kayak apa namanya,
dia udah Yap. punya tujuan dan sudah mengusahakan untuk sampai ke tujuan itu, ya udah buat apa gitu. Nah, kalau aku Ternyata benar berarti. karena kalau cuman kayak komitmen doang, ya dia bisa aja ke yang lain, ke orang lain gitu Dan maksudnya. itu nggak komitmen. Komitmen itu Iya, ya ya. udah, berarti itu bukan komitmen. Memang suka jajan aja. Tapi kayak rela nggak sih kalian buang-buang waktu dalam satu hubungan yang tidak ada statusnya? Tapi kan udah jelas itu arahnya mau kemana. Maksudku kan pacaran juga kita bedanya cuma ada status dan tidak. Cuman kita sama-sama punya tujuan yang sama. Kalaupun pacaran ya, misal kamu pacaran terus kamu punya satu tujuan yang sama, putus di tengah jalan, apakah kamu juga nggak mau buang-buang waktu? Enggak, Bener sih. semua nggak mungkin menghabiskan waktu secara sia-sia. Berarti Pasti ada pelajaran. Nah, berarti ya sama aja, even itu komitmen dia juga bisa Enggak jadi gini. pelajaran. Ada dua kemungkinan. Kenapa orang itu memilih suatu hubungan itu memilih untuk komitmen? Yang pertama, tergantung manusianya. Kayak misal, oh kita komitmen aja. Jadi aku kalau misalkan kamu selingkuh, aku nggak ada apa ya? Kayak nggak ada hak buat marah karena Iya. kita nggak ada status Benar. hubungannya. Oh, itu bisa jadi pembelaan gitu ya, maksudnya kayak Iya. maksudnya kayak lah gue nggak ada sama lu, ngapain lu marah? Sama ini. Berarti itu bukan komitmen, Bang. Lah tergantung Ya dia orang yang menentang ngajak. banget nih. Kan. Dipilih setiap hubungan walaupun Tapi komitmen. aku juga mikir kayak gini sih. Kayak kalau misalnya dia sama orang lain kan kita tidak punya hak apa, kita tidak punya ini. Lah, tapi kan ada komitmen. Nah, Maksudnya tapi tuh dalam komitmen itu kan pasti ada undang-undang dong. Maksudnya nggak cuma nggak maksudnya Iya, ada batasan-batasan. Iya. Yang batasannya ya udah kita yang menerapkan nanti apa yang nggak bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita lakukan. Itu kan berarti sama aja kayak pacaran yang ada batasnya. betul betul. Tapi orang yang komitmen itu sebenarnya alasannya apa sih? Lu nggak? Kalau aku Tanya aja siapa yang komitmen di sini. Orang yang komitmen doang kenapa tidak sekalian pacaran aja gitu? ya buat apa maksudku? Buat apa? Aku ya kalau aku ya buat apa? Kayak gini loh. Pacaran itu statusnya cuma ya udah status doang. Status Ya, doang. nggak bakal ditulis di kakak, nggak bakal ditulis di Iya. KTP. Apa bedanya komitmen sama pacaran itu loh yang aku pertanyakan. Tapi kalau misalnya kamu chattingan tiap hari, saling ngabarin, saling bertukar apa kayak layaknya orang pacaran, itu juga apa bedanya? Ya iya gak ada bedanya, makanya kenapa harus ada status pacaran? Kalaupun komitmen kalian juga bisa melakukan hal yang sama dengan tujuan yang sama. Tapi kenapa untuk tidak pacaran saja? Kenapa harus komitmen nggak pacaran? Harus komitmen kenapa nggak pacaran? Buat apa? Bentar, lo justru aku mau nanya buat apa? Tapi pacaran Buat pentingnya status pacaran. pacaran udah pasti komitmen. Komitmen belum tentu pacaran. Belum tentu pacaran itu komitmen. Maksudku gini, komitmen itu berarti dia tuh sudah memiliki apa ya, keyakinan apa yang bisa mereka ini loh, kayak yuk kita memiliki komitmen biar kita Terus sama-sama kalau ini. putus, komitmennya putus apa hubungannya? Maksudnya statusnya apa? Kan Tapi mantan kamu ya percaya kalau sama pacaran. komitmen? Percaya. Oke. Ya udah ngapain dari tadi Kita ini mencari ini ya solusinya. Berarti kalau misal orang tuh udah bilang kayak kita nih komitmen, aku komitmen sama kamu, kamu komitmen sama aku. Kita kan nggak ada yang tahu ya isi hati manusia, tiba-tiba deket sama orang lain, tiba-tiba punya perasaan sama orang lain. itu enggak berarti dia tuh mengingkari komitmen. Ya, oke. Berarti namanya nggak jadi komitmen dong ya. Tapi mungkin saja kan kayak gitu. Mungkin lo pacaran juga mungkin. Ya, tapi kalau misal itu terjadi, tapi kalau misalkan itu terjadi ya, walaupun dia udah ngomong dia itu komitmen, tapi kalau misalnya itu terjadi, terus kita gimana? Kita mau marah juga nggak bisa, kita kan nggak ada hubungan. Emang kalaupun pacaran kamu bisa kan marah? Gini, output dari marah itu apa? Apa yang kamu dapatkan dari kamu marah? Tapi kan, Maksudku gini, komitmen itu berarti kita sudah memiliki janji ya. Kayak Iya. udah ini yang bakal kita lakuin bareng-bareng. Ini tujuan kita, ini yang bakal kita lakukan, ini batas-batas
misal dia melenceng berarti kan dia tuh mengingkari komitmen dalam artian oh ya udah tadi tadi yang kamu bilang terserah sih misal aku sakitnya kayak apa yang penting aku harus apa harga diri satu banget anjir. injak Iya betul. jadi ya maksudnya kalau dari aku maksudku semisal aku punya komitmen saat nanti ya udah semisal dia mengingkari komitmen itu ya udah buat apa gua nangis kayak ya udah saatnya pergi gitu loh ya mungkin nangis iya tapi ya udah apa kamu mau memohon enggak kan Mungkin logikanya jika orang dewasa mulai suatu hubungan dan memilih untuk komitmen itu pasti mereka udah tahu konsekuensi dari Resiko. komitmennya, makanya mereka kenapa memutuskan untuk komitmen gitu. tapi sampai sekarang juga sebenarnya konsekuensinya sama aja kan Cuman tuh kayak secara umum ya kayak di tempat umum apa ya di ini loh di kayak lingkungan tuh sebenarnya kalau misal ada status pacaran orang kita tuh kan bisa apa ya